Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore followers Sindo Makassar. Jumpa lagi di live IG Sindo Makassar yang kali ini kita akan mengangkat tema tentang dampak pembatalan haji dan umrah 2020. Nah, untuk episode kali ini atau untuk edisi kali ini kita akan menghadirkan salah satu narasumber yang sangat berkompeten untuk membahas persoalan bagaimana sih dampak pembatalan haji dan umrah yang selama ini atau yang terjadi pada tahun 2020 ini karena adanya pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia. Termasuk ternyata salah satu dampak yang sangat dirasakan yaitu bagaimana pemerintah Indonesia melalui dengan keputusan Menteri Agama nomor 494/2020 terkait pembatalan penyelenggaraan haji. Dan salah satu hal yang sangat terdampak yaitu merupakan para jamaah haji di Indonesia. Nah, untuk sore hari ini narasumber yang kami hadirkan yaitu Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia atau AMPURI wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, yaitu Bapak Ashar Ghazali. Beliau merupakan salah satu ketua yang membawahi wilayah yang cukup luas ternyata. Beliau membawahi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Wow, luar biasa sekali. Jadi followers untuk Sindo Makassar jangan beranjak dulu ya, tetap stay di IG Live Sindo Makassar karena kita akan masih menantikan Bapak Ashar Ghazali untuk bergabung bersama kami. Ya, kita ketahui bahwa banyak dampak yang sangat signifikan terjadi karena pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya di segi ekonomi, segi kesehatan, ternyata juga memberikan dampak yang begitu sangat besar buat haji dan umrah yang notabene merupakan hal yang tiap tahunnya digelar ya. Dan kita tahu bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar yang selalu mengirimkan ribuan jamaah haji di Arab Saudi. Namun adanya pandemi ini penyelenggaraan haji dibatalkan. Nah, ini memberikan dampak yang sangat signifikan kepada seluruh asosiasi. Ya, kita sudah terhubung dengan Bapak Ashar Ghazali. Selamat sore, Pak. Suara saya kedengaran, Pak? Selamat sore. Suara saya kedengaran, Pak? Bagus ya suaranya, Pak? Kedengaran, Pak? Ya. Ya, Pak Ashar, kita ketahui, Pak, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Lagi di rumah atau lagi di mana ini, Pak? Di kantor atau di mana? Di kantor. Kebetulan saya di kantor. Oh, lagi di kantor ya, Pak? Ya. Kita ketahui, Pak, bahwa dampak pembatalan haji dan umrah ini sangat begitu memukul ya, termasuk di sektor yang Bapak ketuai sekarang, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia atau AMPURI ya, Pak. Ya. Nah, bagaimana Bapak sendiri melihat pembatalan ini? Ya, pembatalan ini ibaratnya sesuatu yang harus kita bisa terima ya. Harus mau bisa menerima dengan sabar, karena ini bagian dari gitu. Dan tentu saja kami dari asosiasi selalu mengedukasi baik anggota-anggota kami di AMPURI maupun juga penyampaian kepada calon baik itu haji ataupun umroh bahwa itu sekali lagi kita harus bisa menerima ini sebagai bentuk sebuah cobaan untuk kita bersabar. Ya, Pak. Kan ini, Pak, ada ribuan jamaah, Pak. Kira-kira bagaimana sih AMPURI memberikan edukasi atau menyampaikan hal ini kepada para jamaah supaya tidak kecewa gitu? Ya, tentunya selalu kita berdasar kepada
apa yang sudah dikeluarkan kebijakan atau informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Mereka sudah mengeluarkan pengumuman resmi bahwa haji tahun ini ditiadakan. Tentu pertimbangan itu mengacu kepada melihat kondisi yang terjadi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Tidak bisa kita memaksakan sesuatu yang sifatnya itu berupa keselamatan, kenyamanan, keamanan kepada calon jemaah, sehingga kita mau memberangkatkan mereka. Apalagi informasi terakhir kan sudah sama-sama kita ketahui bahwa Saudi akhirnya tidak menerima calon jemaah haji dari negara manapun kecuali yang mereka berdomisili di Saudi atau di Arab Saudi yang sedang berada di sana atau mungkin. Iya, betul. Iya Pak, jadi memang walaupun sebenarnya tetap diselenggarakan ya Pak, tapi di sekitaran Arab Saudi aja gitu. Ya, itu keputusan yang tepat, keputusan tetap menyelenggarakan penyelenggaraan haji dan sangat jelas menurut saya sebuah keputusan yang bagus sekali oleh Kerajaan Saudi, dalam hal ini Raja Salman yang tentukan ya. Walaupun tidak membuka haji dari luar, tapi haji tentunya dengan protokol COVID-19 yang tentu saja pasti sangat ketat sekali. Iya betul. Iya Pak. Kemarin saja ada tadi sudah ada penyampaiannya bahwa ternyata protapnya salah satunya tidak menyentuh Ka'bah dan Hajar Aswad Pak. Ya. Iya itu kalau itu sampai tidak dikeluarkan pengumuman seperti itu, sama saja. Ini pada berbondong-bondong menyentuh Aswad, menyentuh Ka'bah gitu. Iya betul. Jadi memang itu sudah tentu. Iya. Kan juga bahwa memang tahun ini ada kurang lebih sekitar 221.000 jemaah kita yang tertunda keberangkatannya, yang di dalamnya ada sekitar 17.680 jemaah calon jemaah haji khusus yang bernaung di berbagai macam asosiasi. Kalau ada dari data yang saya miliki ada 7.500 jemaah. 7.500 jemaah dari 17.000 jemaah haji khusus yang gagal berangkat haji tahun ini. Dan kalau kita lihat nilai persentase potensi pendapatannya yang hilang itu senilai kurang lebih 1 triliun 845 gitu. Wow, besar juga ya Pak. Cukup besar untuk itu diperoleh dari haji khusus yang sejumlah 17.680. Haji khusus ini ya Pak? Ya, kalau hitung pendapatan tahunannya kita gabung dengan umroh yang tertunda, nilainya cukup besar, hampir mencapai 20 miliar. 20 miliar. Wah, 20 T ini Pak untuk khusus wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua atau seluruhnya Pak? Enggak, khusus. Kita bicara secara keseluruhan. Secara keseluruhan ya Pak. Karena datanya memang harus data secara menyeluruh, karena di Sulampua sendiri pun ada beberapa anggota kami yang memang kantornya adalah merupakan bercabang. Gitu. Wow, ternyata ini kan memang kemarin juga menjadi perbincangan yang hangat Pak tentang kerugian yang sangat-sangat dirasakan oleh teman-teman di asosiasi juga terkait dengan ini. Ternyata realnya ini Pak 1,88 triliun ya Pak untuk 1,8 triliun kalau melihat potensi pendapatan dari 17.680 pengelola izin haji khusus gitu. Wow, betul-betul sangat besar ya Pak. Ini bicara tentang Indonesia ya. Kalau kita bicara tentang Saudi, luar biasa juga mereka punya kehilangan pendapatan. Bayangkan 350.000 tenaga kerja akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Betul. Yang kalau hitung dengan umroh dan haji 12 miliar USD per tahun. Kontribusinya mencapai 20% PDB non minyak. Wow. Jadi kan Saudi saat ini menggalakkan ini ya, wisata ziarah, fokus pada umroh gitu. Sehingga dengan tertundanya baik haji maupun umroh ini, mereka cukup besar pendapatan yang hilang untuk PDB mereka. Wow, ternyata memang ini hal yang sangat-sangat berdampak, sangat terasa ya Pak. Bukan hanya di Indonesia sebenarnya, tapi juga di pemerintah Saudi sendiri. Pantasan kemarin masih sempat galau atau dibatalkan dan tidak, tapi ternyata terakhir keputusannya mereka membatalkan ya, dan harus menerima dampak yang seperti tadi yang dikatakan.
Karena apapun itu, mau nilai sebesar apapun, yang paling Betul. utama ya tetap keselamatan dan keamanan. Keselamatan dan Pemerintah keamanan Saudi, jamaah. pemerintah Saudi dalam hal ini penjaga Haramain Raja Salman memiliki tanggung jawab besar untuk membuat keputusan yang betul-betul di menit-menit terakhir ini membuat sebuah keputusan yang walaupun berat tapi itu sebuah keputusan yang tepat. Gitu. Betul. Oh, kalau Apuri sendiri ini merupakan sebuah keputusan yang tepat karena kemarin Pak sempat disorot Pak. Bahkan anggota dewan menyorot bahwa pemerintah ini terburu-buru loh untuk menentukan pembatalan haji ini. Bagaimana Ya, melihat? Pemerintah tentunya sudah melakukan pemerintah kita sudah tentu melakukan kajian. Ini kan juga melihat sebelumnya kondisi pernah di masa silam dulu haji juga berapa kali dilaksanakan karena faktor adanya wabah, adanya huru-hara segala macam. Nah, kalau pemerintah di awal mengambil keputusan seperti itu, tentu pertimbangannya karena pertama masa persiapan untuk pelaksanaan haji itu sendiri memang sudah sangat sekali gitu. Ditambah lagi di pandemi yang tidak mengalami perubahan signifikan, baik itu di Saudi selaku penyelenggara haji maupun kita selaku yang akan mengirim jemaah penyelenggara. Iya, betul. Ya, memang kita bisa saja berpolemik tentang ini memungkinkan untuk tapi apakah kita punya analisa yang tepat untuk bisa memprediksi bahwa kondisi pandemi ini akan segera berakhir? Kan itu hanya spekulasi. Gitu. Betul. Kita dan tidak sama-sama harus memahami kondisi ini bahwa tidak ada yang mau kondisi seperti ini terjadi. Tetapi jika ini terjadi, tidak mungkin kita memaksakan diri untuk tetap melaksanakan ibadah haji dalam kondisi yang tidak ada kepastian sama sekali kapan bisa berakhir. Betul. Ya, termasuk juga mungkin kondisi kesehatan jamaah ketika dikirim ya Pak. Tidak ada jaminan bahwa mereka pulang sehat atau pergi sehat. Ini gambaran ilustrasinya seperti ini. Misal nih, kita bisa berangkat ke sana. Kita berangkat dari sini, dilakukan pemeriksaan, kita misalnya negatif. Tetapi sampai di sana kita positif. Ada kemungkinan bisa saja kita disuruh kembali ke sini. Nah, itu kan sudah menghabiskan biaya yang cukup besar. Sementara kita ketahui sendiri kalau kita bicara haji reguler itu kan mesti disubsidi oleh negara. Tentu semua sudah ada hitung-hitungannya. Lebih bagus kita menunda sesuatu yang membuat kita insya Allah ada kepastian, insya Allah di tahun depan, tapi juga keselamatan kita juga bisa terjamin. Gitu. Betul. Nah ini Pak, mungkin karena sudah ditunda, bagaimana sih nasib para jamaah ini Pak ke depannya? Ya, kalau kita bicara haji kan sebenarnya banyak di antara pemerintah sudah mengeluarkan keputusan bahwa jika pun mereka ingin mengambil dananya dikembalikan, berarti yang itu adalah biaya setoran pelunasannya supaya haknya untuk berangkat tahun depan itu. Jadi yang berangkat tahun ini selama dia sudah punya porsi ini, dia sudah punya porsi. Terus dia setoran pelunasan, tapi bisa mengambil setoran pelunasannya asal tidak mengambil setoran awal untuk porsi. Kalau diambil juga semuanya berarti dia tidak punya hak lain untuk berangkat tahun depan. Tapi kalau yang diambil hanya setoran pelunasan, itu dia masih tetap punya hak untuk diberangkatkan atau mengambil sama sekali baik setoran awal maupun setoran pelunasan, karena kan itu disimpan di BPKH ya. Gitu. Iya, jadi betul. Tetap insya Allah berangkat di reschedule ke tahun depan keberangkatannya. Itu kalau kita bicara tentang haji. Iya, betul. Oh berarti tetap mereka ini punya jaminan Pak diberangkatkan di tahun depan ketika ini sudah dibuka. Jika tidak mengambil setoran sebenarnya. Oh iya, karena memang banyak Pak yang bertanya, banyak yang bertanya di luar sana bahwa, ya Pak lanjutkan Pak. Sementara biaya pelunasannya sudah diambil, tahun depan mereka tetap harus melakukan biaya pelunasan. Selama mereka tidak menaikkan setoran awalnya yang sebagai nomor porsi, gitu ya. Iya betul, iya. Ya betul. Ini menjawab sebenarnya Pak, karena banyak juga sih sebenarnya yang ya agak simpang siur juga informasinya terkait dengan pemberangkatan selanjutnya ini. Ternyata memang metodenya seperti itu ya Pak. Tapi ini memang konsep. Halo, ya Pak? Ya, akhirnya ini konsekuensinya akhirnya menambah antrian haji.
Ya, betul Jadi Pak. yang tahun Ini juga secara otomatis itu akan menambah antrian haji yang tadinya mereka tahun depan ini insya Allah akan berangkat, ya otomatis digeser ke tahun depannya betul. lagi. Ya, kayak misalkan di sosial kemarin Pak, misalkan 26 tahun, nah sekarang sudah tambah lagi 1 tahun, 27 tahun gitu. Ya, secara Ya, ini otomatis sudah akan jadi. seperti itu. Cuman memang kita perlukan, yang perlu dilakukan pemerintah kalau memang memungkinkan, Ya, karena secara otomatis bergeser yang tahun depan, apakah mungkin agar kalau memang memungkinkan mengajukan kuota tambahan, kalau ini mungkin, yang penting Pak. ya supaya daftar antrian ini tidak terlalu panjang. Hmm. Kalau untuk persoalan ini Pak, gimana sih tuh pemerintah untuk mentaktisi untuk menambah, apakah dia harus punya izin dari kerajaan Arab Saudi atau gimana Pak untuk menambah kuota? Sudah G2G ya, government to government, keputusannya pasti ada pada kerajaan Saudi. Kerajaan. Ini Raja Salman. Mungkin presiden kita meminta tambahan Minta kuota, ya. persetujuannya tetap kembali kepada Raja Salman gitu, Raja Saudi. Nah, betul sekali Pak. Ya. Ya, karena kita ketahui di Indonesia kalau misalkan persoalan haji Pak ya, semua kita ketahui salah satu pengiriman, bukan salah satu mungkin ya Pak, pengiriman terbesar jamaah haji di Indonesia ya Pak. Ya, termasuk salah satu negara yang mengirimkan jemaah haji terbesar. Umroh juga termasuk juga salah satunya. Iya, salah satunya. Nah, kalau umroh sendiri Pak gini. Bagaimana? Kalau umroh sendiri untuk saat ini gimana Pak? Oke, sekarang kita Apalagi bahas umroh ya. Umroh sendiri sejak tertundanya tanggal 4 Maret itu, sejak tertunda di tanggal 4 Maret, kita cukup besar tingkat kehilangan pendapatan yang dirasakan oleh pengelola umroh dalam hal ini. Kalau diperkirakan bisa 5.000 sampai 1.000 jemaah per hari, dalam sebulan bisa sampai 110.000 jemaah dalam per bulannya. 110.000. Kehilangan pendapatan bisa mencapai perharinya sekitar 200 miliar. Kalau ditotalkan dengan, anggaplah kita berhitung harga paket 20 juta dikali saja 50.000, nilainya cukup signifikan ya, hampir 1 triliun kehilangan pendapatan gitu. Tapi sekali lagi dalam hal ini kita tidak bisa berhitung hanya untuk angka. Betul. Kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kalau musim umroh di musim depan dibuka, kita sudah siap beradaptasi dengan, kalau saya istilahkan, new normal umroh. New normal umroh ya Pak. Jadi memang umroh ini kita hampir 8 sampai, kami sebagai pengelola hampir 8 sampai 10 bulan itu kita kosong kegiatan. Ya, bayangkan bagaimana kita akhirnya banyak di antara teman-teman yang harus menutup sementara, atau akhirnya juga mereka mencoba mencari peluang-peluang bisnis lainnya selama umroh ini tidak dijalankan. Ada datanya Pak terkait ada berapa misalkan teman-teman yang saat ini menutup usahanya karena dampak ini. Jangan sampai teman-teman Ampuri sudah punya. Jumlah datanya saya belum memantau seberapa besar, tapi dari laporan-laporan untuk di anggota-anggota saya sih rata-rata mereka sebenarnya menutup secara total tidak juga, karena mereka banyak yang beralih di beberapa bisnis usaha gitu. Termasuk misalnya kayak contoh saya lah ya, saya sendiri. Sekarang kita fokus pada bisnis ekspedisi dan pengantaran gitu, yang bisa mensupport UMKM di Makassar. Ini juga tadi saya lihat ternyata di era new normal ini Ampuri saat ini menyiapkan produk baru di koperasi, penguatan di koperasi. Yang benar ya Pak? Ya. Penguatan di koperasi. Nah, oke, saya cerita sedikit. Jadi Ampuri memang sudah memiliki koperasi namanya Koperasi Ampuri Bangkit Melayani. Ampuri Bangkit Melayani. Ya, koperasi ABM kurang lebih sekitar salah ya. Di koperasi ini memang menyediakan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggota-anggota, baik dalam hal penyediaan kebutuhan umroh,
pesawat, hotel, kita macam itu kita naungan koperasi. Contoh seperti ini. Mungkin ada teman-teman dari travel tertentu yang jemaahnya mau berangkat di bulan tertentu hanya 5 orang. Dibuatlah koperasi. Dari dalam satu keberangkatan ada bisa mencapai sekitar 5 sampai 6 travel yang bergabung dalam keberangkatan yang sama. Sehingga tidak perlu lagi ada harus tertunda keberangkatannya karena harus menunggu terlalu lama, tapi diberangkatkan sesuai dengan waktu yang disepakati, yang difasilitasi oleh koperasi kami. Nah, di masa pandemi ini kami koperasi Ampuri yang saat ini bermain di unit bisnis penyediaan kebutuhan umroh anggota-anggotanya juga coba masuk ke halal inbound tour gitu, seperti kunjungan wisata ke Indonesia ya, domestik Indonesia saja khusus ya, negara kita saja. Nantinya kita berharap dengan halal inbound tour ini bisa bekerja sama dengan beberapa travel agent di Timur Tengah yang selama ini menjadi mitra kita. Kan kalau di umroh itu bukan cuma umroh saja, ada umroh plus Turki, plus Dubai. Betul. Dan kita berharap kita bukan cuma kita saja yang mengunjungi mereka, tapi mereka juga dan kerjasama yang kita sudah miliki mampu mendatangkan mereka ke sini, masuk ke negara kita. Ya betul. Saya sampaikan bahwa hari ini ada fan trip halal inbound tour yang dilakukan oleh para pengurus Ampuri. Mulai berangkat hari ini. Jadi mereka perjalanan Jawa Bali overland sampai ke Labuan Bajo, mengunjungi beberapa tempat wisata sekaligus melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah setempat nantinya akan mensupport pariwisata di daerah masing-masing. Contohnya hari ini sekarang ke Bandung, mereka ke Jawa Tengah, habis itu masuk ke Jawa Timur, setelah itu nyebrang ke Bali. Dalam perencanaan ke depan pun kita insya Allah akan lakukan seperti itu juga di Makassar atau di Sulawesi Selatan. Jadi kita akan bekerja sama dengan contoh misalnya Badan Promosi Pariwisata Sulawesi Selatan untuk menjual produk-produk wisata yang ada di wilayah ini. Sudah masuk ke wilayah itu juga. Gitu. Oh ternyata ya, walaupun memang ya ini menjadi aktivitas di new normal ini ya Pak, apalagi tahun 2020 ini. Tidak ada sama sekali aktivitas haji dan umroh. Tidak ada sama sekali. Sampai benar-benar Saudi mengeluarkan statement bahwa kita akan membuka umroh di bulan segini misalnya. Tapi kalau sebenarnya kalau kita lihat jadwal penerbangan sudah mulai melaksanakan penerbangan umroh itu di bulan September. Sudah ada ya Pak? September ya? September. Kalau saya tidak salah di tanggal 17 September itu di salah satu penerbangan milik BUMN, mereka sudah ada rencana penerbangan di tanggal itu. Startingnya dari Makassar ke Jeddah. Gitu. Sudah ada ya? Iya, sudah ada. Kalau kita memang tetap harus melakukan persiapan. Jangan sampai punya pemerintah Saudi membuka kembali. Kita harus siap, walaupun teman-teman Ampuri syarat dan ketentuan yang harus kita ikuti. Betul. Jadi memang walaupun sebenarnya sampai saat ini belum ada ya Pak, tapi sudah ada gambaran penerbangan di September dan teman-teman Ampuri harus siap. Sudah ada. Jadi itu diperkirakan insya Allah mulai masuk di bulan September, dan teman-teman memang kita harapkan sudah mulai dari sekarang sudah mulai melakukan persiapan. Walaupun begitu sebenarnya dari Saudi sendiri sampai saat ini belum mengeluarkan harga terakhir untuk kita sebutlah busnya, untuk hotelnya, makan segala macam, visa itu belum ada harga sama update ke kita gitu loh. Jadi untuk saat ini yang kita perlu persiapkan dari sisi airlines kita sudah ada persiapan. Jadi begitu ada harga masuk kita sudah bisa berhitung nih berapa, tinggal kita tambahkan komponen harga untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak Saudi, baik itu hotel, bus dan segala macamnya. Tapi kayaknya ketika di September ini buka pasti ada biaya tambahan ya Pak, termasuk rapid test, termasuk swab mungkin ya. Saya memperkirakan biaya umroh kalau melaksanakan umroh dengan protap COVID-19 itu pasti akan ada kenaikan biaya dari beberapa sektor ya. Misalnya
mungkin ada dikenakan biaya untuk Rapid test ya, kalau betul. diberlakukan physical distancing atau kuota seat yang ada di pesawat, Oh iya, hanya bisa diisi 50%. 50%. Signifikan. Wow, Ya. iya ini betul. Kalau di tahun kemarin, di tahun ini 20 berapa ya? 23 ya Pak? Kalau umroh yang di atas 20 jutaan, 21, 20, 23, 21 25 lebih. sampai 20 Ya. 30 juta ya bintang 5 gitu. Mungkin kita tidak bisa lagi kita tetap akan mengupdate, kita akan update berapa biaya umroh yang dikeluarkan nanti setelah ada kepastian dari pihak Saudi untuk mengeluarkan biaya-biaya hotel dan segala macamnya gitu loh. Cuman memang di sana juga kan terakhir info ada kenaikan pajak kurang lebih sekitar 15%. Oh, ada kenaikan pajak. Kita masukkan komponen pajak 15%, komponen yang terkait dengan protokol COVID gitu. Jadi biaya mungkin kemungkinan besar akan ada penambahan. Pak, kita kembali tadi tentang koperasi ABM ini, Ampuri Bangkit Melayani. Nah, kira-kira koperasi ini di khusus di wilayahnya Bapak, bagaimana melihat peluangnya? Ya, peluangnya sangat bagus sekali karena beberapa anggota kita juga masih bergantung pada kebutuhan penyediaan umrohnya kepada Ampuri. Karena ada beberapa anggota kita yang dalam keberangkatannya mungkin tidak bisa berangkat sendiri, tapi harus bergabung dengan beberapa teman lainnya. Nah, tugas kami di koperasi adalah membuatkan mereka paket, memfasilitasi kebutuhan mereka seperti apa, dan mengeluarkan harga yang nantinya harga tersebut bisa mereka jual secara bersama-sama untuk kepada calon jemaah mereka dengan waktu dan jadwal yang sudah kita tentukan keberangkatannya. Di lain hal, selain untuk umroh, penyediaan kebutuhan umroh, komponen umroh juga nanti akan ada juga yaitu halal inventur itu. Jadi kita teman-teman juga sudah mulai membuat paket tur yang bisa mengunjungi daerah kita atau bisa mengunjungi daerah yang ada di Indonesia maupun di Jawa, di Sumatera, di mana saja yang potensi wisatanya bagus, sehingga link kita tidak hanya berbicara hanya saja, tapi juga sudah halal tur. Bahkan dalam waktu dekat koperasi ABM atau Ampuri Bangkit Melayani akan meluncing yang namanya Indonesia Halal Discovery Channel. Gitu. Indonesia Halal. Kalau nggak salah Indonesia Halal Discovery Channel kalau nggak salah ya. Discovery. Discovery Channel. Jadi semacam kalau di TV biasa kita nonton National Geographic. Nah, kita buat juga seperti itu, yang nanti tugasnya adalah mendokumentasikan wisata yang berada di masing-masing DPD. Kayak wilayah saya di Makassar, ada Makassar. Nanti tim akan turun, kemungkinan besar bekerja sama dengan pemerintah setempat, mungkin itu dengan Badan Promosi Pariwisata. Contoh di Makassar, kebetulan saya berada di situ bersama Pak Andi Bagabarani. Kami baru selesai meeting tadi, jadi saya sampaikan bahwa kita akan support full Badan Promosi Pariwisata Makassar bisa menjual wisata yang ada di daerah ini, sehingga bisa sama-sama bertumbuh. Ampuri dari jumlah anggota sekitar 450, kita gunakan link mereka yang berada di Timur Tengah bisa mendatangkan tamu dari luar, atau bisa juga masing-masing DPD nanti bisa mendatangkan wisatawan Nusantara ke masing-masing daerah yang mereka menjadi bagian dari DPD Ampuri di seluruh Indonesia. Nah, terakhir ada bukan terakhir ya, maksudnya dari koperasi ini kita juga akan buat paket yang namanya M-Store. M-Store itu menjual segala macam kebutuhan yang sifatnya online shop nanti. Gitu ya. Macam-macam kebutuhan di situ yang akan dijual dengan jaringan kita kurang lebih sekarang 450 travel di seluruh Indonesia. Teman-teman akan kita berdayakan untuk bisa cari link bersinergi bersama, berkolaborasi, sehingga paket yang kita jual kita tidak hanya bergantung pada produk umroh dan haji saja. Jadi makin meluas nih. Jadi luas. Jadi ada hikmahnya nih Pak ya. Ada hikmahnya pandeminya Pak. Ya. Ada hikmahnya. Memberikan memang ruang kita untuk lebih kreatif. Ya, lebih kreatif lagi. Produk baru. Iya betul. Pak, ini saya tertarik dengan Indonesian Halal Discovery Channel.
Ya. Kira-kira untuk di wilayahnya Bapak sendiri sudah berapa sih destinasi wisata yang saat ini akan di-cover? Eh, Kemungkinan kita akan mengundang tim dari Indonesia Discovery Channel untuk datang ke sini, ke Makassar. Mereka akan Makassar. ikut tempat wisata yang berpotensi di sekitar sini ataupun di sekitar Makassar, mungkin Maros atau Goa, sehingga Termasuk ramang-ramangnya, Pak. ya termasuk ramang-ramang Geopark kan Iya. ya. Iya, Pak. Wilayah Geopark itu menarik untuk kita bisa jual. Mungkin saja juga bisa sampai ke Toraja atau ke Bira di Tanjung Bira. Nanti akan kita garap semua potensi-potensinya. Rencananya jalan kapan, Pak? Ya, kalau proses jalannya kita target mungkin bulan ini sudah bisa berjalan, insya Allah. Oh, bulan ini ya, Pak? Ambil Juni gambar ya? untuk dokumentasi dari potensi yang ada di daerah ini. Betul. Ya memang ini membuat kita semakin kreatif ya, Pak, di tengah pandemi ini. Ya, Karena kita tahu banyak pilihan-pilihan. Kita tidak, Ampuri ini akhirnya tidak hanya ngurus umroh dan haji saja, tapi juga wisata yang terkait istilahnya halal in Bontur, karena masih pengelola umroh haji, jadi masih berbau-bau halal lah gitu ya. Betul. Mungkin kita akan bekerja sama dengan ini juga untuk mendorong produk-produk yang sudah menyediakan sertifikat halal, misalnya hotel-hotel yang punya sertifikat halal, restoran yang punya sertifikat halal. Ya, bagaimanapun ini tidak bisa dilepaskan dari komitmen kami sebagai pengelola masuk di pasar muslim ya. Jadi nanti bisa sinerginya lebih bagus lagi untuk kedepannya, Pak. Seperti itu. Ya. Kalau ini, Pak, persoalan apa lagi ya? Persoalan kan di tahun ini juga memang kita ketahui bahwa belum ada pembukaan haji dan umroh. Nah, untuk mentaktisi kedepannya, apakah teman-teman di Ampuri sudah melakukan strategi khusus untuk mempersiapkan ketika memang ini sudah dibuka? Ya, kita semua seperti apa strateginya itu, Pak? Kita semua tetap dalam posisi melakukan persiapan. Tidak boleh kita hanya tinggal diam. Misal seperti ini, kita harus dari sekarang menyediakan produk yang memang sifatnya nantinya mampu beradaptasi dengan new normal umroh, kalau saya bilang. New normal umroh. Ya, new normal umroh. Mungkin dengan produk yang sudah familiar dengan kondisi saat ini, apa yang harus kita sediakan pada saat kita akan berangkat umroh dengan kondisi protap COVID-19. Misal mungkin kita punya dalam menyediakan fasilitas hotel, kita cuma menyediakan sekamar berdua misalnya, karena ada physical distancing. Mungkin juga yang diberangkatkan agak selektif, karena pasarnya akan sangat selektif ya, karena kalau lihat dari kenaikan biaya yang ada, mungkin akan terseleksi, kecuali kita mampu memberikan subsidi atau bagaimana, nanti tergantung strategi masing-masing dari teman-teman di perusahaannya. Yang pasti kalau kondisinya tetap umroh dibuka dan kita harus menyesuaikan dengan protokol COVID-19, berarti produk kita pun yang diciptakan harus familiar dengan COVID-19 gitu. Mulai dari misal dalam bus hanya berisi kurang lebih sekitar 25 orang gitu kan. Terus di hotel cuma sekamar berdua. Terus juga mungkin ada penyediaan personal hygiene kit. Contoh di produk saya salah satunya ya seperti itu, ada personal hygiene kit yang kita sediakan, proses tangan, apalagi ya, hand sanitizer. Dan ini sudah disosialisasikan ke semua teman-teman asosiasi ya, Pak? Kita sudah mengedukasikan ke teman-teman dengan melempar produk seperti ini, bahkan untuk disampaikan ke jamaah kita sampaikan melalui media sosial gitu. Kan tidak jauh berbeda dengan kondisi misalnya normal tourism, new normal tourism, ya kan? New normal tourism kan akan mengikuti beberapa protap, kunjungan ke tempat wisata
harus seperti ini, harus cuci tangan, harus pakai masker segala macam. Begitu pun untuk ibadah juga akan misalkan seperti itu. Mungkin akan ada pembatasan-pembatasan. Saya belum tahu dari pihak Saudi itu diberlakukan di sana nanti bagaimana tuh secara pelaksanaan teknisnya untuk kita melaksanakan pro misalnya, itu harus kita ketahui bersama nanti. Halo? Jelas. Ya, suaranya jelas, agak putus-putus, Pak. Halo? Halo? Ya, ya. Halo? Jelas kan? Halo, Pak Asar? Ya, ya. Kita masih mencoba menghubungi kembali Pak Asar. Halo, Pak Asar? Ya, ya, saya dengar. Ya, kami sedikit mengalami gangguan. Suara saya terdengar, Pak Asar? Terdengar. Di situ nih mana, San? Halo, Pak Asar? Iya, jelas, Bos. Clear. Jelas, Bos. Jelas ya, Pak? Halo. Ya. Halo? Jelas, Bos. Ya, mungkin Pak Asar ini... Halo, Pak? Oke, bisa dilanjutkan? Halo? Ya mungkin ini Pak yang terakhir Pak terkait closing statementnya terkait dengan pandemi ini yang membuat teman-teman Ampuri lebih kreatif lagi, lebih kreatif untuk membangun usaha. Mungkin ada harapannya Pak untuk penyelenggaraan haji dan umroh ke depan di tengah pandemi ini. Oke, saya ingin sampaikan kepada teman-teman pengelola umroh, baik yang bernaung di bawah Ampuri maupun teman-teman lainnya yang di luar Ampuri, bahwa tetaplah kita optimis. Insya Allah tidak akan mungkin kita akan seperti ini terus. Tapi kita tetap harus melakukan persiapan. Nah, jangan menunggu saatnya umroh itu dibuka, tapi lakukanlah persiapan itu sejak dini. Jadi begitu umroh ini sudah mulai dibuka kembali, kita insya Allah sudah siap dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi saya berharap kita tetap optimis, ibaratnya seperti kita menarik ketapel, begitu kita menarik ketapel ke belakang, untuk kita lepas lagi, untuk kita terbang lebih melaju lagi. Melaju lagi lebih baik. Itu aja barangkali. Oh iya Pak. Terima kasih banyak Pak Asar atas waktunya yang sangat bermanfaat ini. Bagaimana usaha teman-teman Ampuri ini terus kreatif di tengah pandemi COVID-19 yang sangat memukul industri haji dan umroh ya khususnya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan lagi. Semoga teman-teman Ampuri tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat seluruh jamaah yang ada di Indonesia. Ya, sama-sama. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi perbincangan yang sangat bermanfaat buat dari Ketua Asosiasi Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Bapak Ashar Ghazali yang begitu berharap bahwa pandemi ini jangan membuat teman-teman yang ada di Ampuri itu mati kutu atau tidak berusaha, tetap melakukan usaha, dan ternyata mereka juga memiliki sejumlah usaha-usaha untuk tetap bertahan di wabah yang sangat memukul industri penyelenggaraan haji dan umrah ini. Ya, demikianlah live IG edisi Senin 6 Juli tahun 2020. Saya Agus Nyomba, jurnalis Koran Sindo dan Sindo News. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.